Perseteruan Ruben Onsu, Sarwanda, dan Giorgio Antonio kembali menjadi perhatian publik. Setelah beberapa kali mengunggah ulang video Giorgio yang membuat konten di rumah Sarwanda, Ruben dituding cemburu dan sengaja menggiring opini. Namun, ia membantah anggapan tersebut. Ruben menegaskan tindakannya bukan dilandasi rasa iri, melainkan karena ada sikap yang menurutnya sudah melewati batas selama ini. Ruben merasa publik melupakan berbagai kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Ia menilai unggahan yang dibagikannya hanya sebagai pengingat terhadap hal-hal yang dianggap sudah kebablasan, termasuk kedekatan yang dinilai menyerupai permainan rumah tangga. Di tengah sorotan hubungan pasca perceraian dengan Sarwanda, Ruben juga membantah tudingan menggiring opini dan menegaskan bahwa kesabarannya memiliki batas yang tidak boleh dilanggar lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. CEO nggak sibuk nge-live. Iya sayang, tap air jangan lupa. Kalau CEO nggak jual BH bang, musang. Awa bang Ruben, awa dek sayang abang. Tiap dulu bang 20.000 mau nyeblak dek bang. Kalau 200 juta tuh beli sama saham-sahamnya. Capek pulang kerja, enaknya sih emang ngopi, recharge di rumah aja, rumah mewah. Katanya ada CEO yang kaya raya, usahanya di mana-mana, sahamnya luar biasa, bikin endorse kopi di rumah mewah. Ternyata rumah orang, giliran disindir sama yang punya rumah, postingannya dihapus. Emang kopinya nendang yang punya rumah. Ini kalau misalkan gue jadi si Ruben nih, gue langsung bilang ke lakinya si Sarwanda, angkat kaki dari rumah gue sekarang. Gue gak mau tahu. Apa lu liat begitu? Lu kira lu mantep gitu? Lu bilang katanya CEO apaan lu numpang di rumah gue begini? Namanya bukan CEO lu. Alah, kalau emang lu CEO, bikinin rumah buat si Sarwanda, jadi nggak numpang di rumah gue. Sekarang lu berdua angkat kaki dari rumah gue sekarang. Gue nggak mau tahu sekarang. Dasar laki-laki nggak tahu malu lu. Apaan itu si Sarwanda rekeningnya sampai lu pures abis? Hah? CEO itu begitu. Kan gue nggak mau tahu sekarang angkat kaki. Angkat kaki lu berdua, cabut dari rumah gue. Gue pengen tidur, awas. Gitu gue. Langsung. Gimana Hompi Palem gambreng? Videonya langsung di-stit tuh sama si Kak Ruben. Recharge di rumah aja. Rumah yang mana lo? Rumah orang lo. Masa CEO buat video endorse nggak modal lo? Buat dong kantor kayak si itu tuh, Tasya Parasya. Baru tuh beneran CEO kok numpangnya di rumah mantan istrinya si Onsu lagi. Nih kopi tolong segera klarifikasi tuh cepetan. Si kopi putusin. Mau kopi lu nggak laku nanti. Buruan. Siom. Aduh, si Mr. CEO. Bukan Mr. Deng. Tokoh CEO yang super sibuk, yang setiap hari sibuk live ya, jualan BH, jualan skincare di rumah pacarnya setiap hari. Setahu saya ya, kalau seorang CEO itu ya tiap hari tuh kerjanya ngantor, meeting ya kan, rapat dengan para CEO lainnya, rapat RUPS ya kan. Kok si kokoh satu ini kok syuting melulu ya? Udah gitu ya, itu ya syuting produk kopi di rumahnya Ruben. Dan aku perhatiin tuh mobilnya juga mobilnya Ruben tuh.
Astaga, kokoh. CEO-nya si Wenda itu kan sering banget di-post sama Kak Ruben Onsu kan. Dan lo tahu nggak, ada yang ngomong katanya kalau Kak Ruben Onsu itu tuh sirik sama si Wenda. Si Wenda tuh bisa dapetin laki cakep kayak begitu, dan Kak Ruben Onsu tuh nggak bisa dapetin laki kayak gitu katanya. Yang gua bingungin itu adalah kan Kak Ruben Onsu ini kan lagi lagi berusaha pengen bertemu dengan anaknya gitu ya kan. Ngapa jadi kemana-mana sih? Apa jadi kemana-mana? Gue mau bingung ya guys, kayak jadi ngebahas orientasi orang lain gitu. Kata gue kayak, kenapa sih orang yang kelihatannya agak begitu, ini belum tentu doyan laki, lo tahu? Tapi gue tuh demen banget guys, tiap hari nih Kak Ruben Onsu nih ada aja gitu nguploadin sesuatu di IG-nya gitu guys. Suka banget gue. Seriusan, tapi harusnya nih ya kan, yang diuploadin itu tuh harusnya tahu malu gitu, kayak minta maaf deh buru-buru gitu ya guys ya. Minta maafnya jangan sama netizen, jangan sama keluarganya sendiri, minta maaf sama Kak Ruben Onsunya. Elak. Akhirnya ini ada yang lucu ya. Jadi mantan istrinya Ruben itu kan punya pacar. Nah pacarnya ini bikin kontennya itu ya tentang bahwa enaknya kayak gini nih, enaknya ngopi di rumah. Itu yang dipakai konten rumah, yang dia bilang rumah ya kan. Orang kan pasti mikirnya itu rumahnya dia. Ternyata itu rumahnya Ruben ya kan. Bahkan sampai sama Ruben itu diposting gitu loh. Ya gak malu ya. Ya kalau mau bikin konten enaknya ngopi di rumah ya minimal nyewa rumah lain lah ya. Kalau emang gak punya rumah sebagus itu ya jangan di rumah Ruben gitu loh. Katanya CEO, kalau CEO tuh beli rumah kayak Ruben gitu ya kecil lah ya, gampang gitu loh ya. Tapi ini malah bikin konten tapi dia bilang di rumah tapi itu rumah Ruben gitu loh. Kalau ngomong CEO ya itu tadi lah, kecil beli rumah segitu. Terus dia kan pernah pamer juga duit tuh, nggak tahu itu duitnya siapa. Jangan-jangan itu juga duit ini kali, pacarnya kali, yang terus dipamerin seolah-olah duitnya dia. Dan mungkin juga nih ya mantan istrinya Ruben itu yang ngebolehin aja kali ya, karena ya mungkin udah terlanjur malu gitu kan ngomongnya itu CEO, pacarnya ini yang baru ini CEO. Ya kalau CEO berarti kan duitnya harus banyak, terus rumahnya harus bagus. Jadi mungkin ya kayak dipinjemin uang untuk dipamerin bahwa dia itu punya duit. Payah. Buat lu pada yang lagi stres ya karena ditagih sama Bang Emok, atau yang baru aja mengucap sumpah anggota Mekar ya, mending langsung lari ke akunnya Nescafe dan bacain komentar-komentarnya. Karena lucu banget say. Nih, emang rasanya nendang banget Nescafe itu, sampai bisa nendang tuan rumah. Males banget buat Nescafe sekarang, ribet soalnya nyeduhnya harus di rumah Ruben. Murah tapi nggak numpang. Buset. Mending kopi luwak sih, masih punya kandang sendiri. Jadi ini semua tuh dampak ya dari pacarnya Sarwenda yang ketahuan pernah syuting iklan Nescafe tapi numpang di rumah Ruben. Jadi dia tuh ngakunya itu minum kopi di rumah sendiri gitu. Buset kata gua. Nggak cuma berhenti sampai situ aja, muncul lagi video-video yang lain yang dia pernah bilang lah bahwa usaha dia itu memiliki 2000 cabang lah. Kata gua rambut kali itu ya, baik banget cabangnya. Rambut bercabang itu 2000. Buset. Tapi banyak video-video yang lama ya. Pokoknya video yang ala-ala mengungkap jati diri sebagai CEO gitu loh. Kekayaan dia semana gitu. Pokoknya banyak dah. Kata gue kalau bener iya tolong bagi lowongan kerja. Gue mau ngelamar ya. Tolong ini mah. Tolong. Kenapa sih? Ya, banyak yang bilang kalau si CEO itu, si Gio itu ganteng. Kalau menurut gua biasa aja. Apalagi kalau misalkan lo di Bali, cowok-cowok ganteng lebih dari dia itu banyak ya. Di tempat nge-gym ya, di tempat nge-gym model kayak dia itu banyak banget. Malah lebih banyak yang lebih ganteng dari dia. Kenapa sih standarnya selera cewek-cewek di TikTok itu rendah banget? Bagi gua sebagai cong pun ya, gue lihat dia biasa aja
ya ganteng, tapi nggak ganteng banget gitu, tapi biasa aja. Karena yang lebih banyak ganteng dari dia tuh banyak. Di tempat nge-gym, makanya lu nge-gym deh. Di tempat nge-gym banyak yang lebih cakep dari dia, lebih laki mukanya. Muka dia kan nggak begitu laki mukanya. Muka lebih laki tuh banyak, lebih cakep, lebih ganteng banyak. Mukanya dia nggak ada laki-lakinya, kayak muka cowok-cowok Korea gitu kan.